Bertemu kembali dengan Pak EF dalam pembelajaran IPA Terpadu kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada manusia dan kelainan sifat yang diturunkan pada manusia. Sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, baiklah anak-anak kami, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup khususnya manusia dan kelainan sifat yang diturunkan pada manusia. Nah, perhatikanlah gambar ini, ya. Kalau kita perhatikan gambar, di sini terlihat bahwa kulit mereka ini berbeda-beda warnanya. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Ketika kita mengamati teman-teman kita, ya, baik di rumah, di lingkungan kita, di sekolah, bahwa warna kulit kita itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, apa penyebabnya? Oke, tentunya berkaitan dengan pewarisan sifat. Oke, kita lihat. Yang pertama itu adalah pewarisan warna kulit. Ya, kenapa berbeda-beda warna kulit kita? Oke. Warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya, gen pengode warna kulit adalah gen A besar, B besar, C besar. Gen ini mengode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Apa itu pigmen melanin? Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Iya, jadi yang menyebabkan warna kulit kita gelap ini adalah pigmen melanin. Variasi gen warna kulit yang lain yaitu gen A kecil, B kecil, C kecil. Gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar akan memiliki warna sangat gelap. Wah, seperti misalnya saudara kita yang di Papua, dia memiliki warna gelap. Berarti dia memiliki gen itu A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil memiliki kulit sangat terang. Wah, ini orang putih kita katakan ya. Oke, kemudian gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, warna sawo matang. Nih, seperti Bapak, sawo matang ya. Berarti gen Bapak itu, gen warna kulit Bapak itu yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Oke, nah sekarang pernahkah kamu lihat seorang yang seluruh tubuhnya putih? Termasuk juga rambutnya, seperti pada gambar ya. Warna kulitnya putih, rambutnya putih. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah hal tersebut normal? Oke, disebut apakah hal tersebut? Oke, ini disebut dengan albino. Ini tidak normal, ini sebuah penyakit ya. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Apa sebenarnya albino tersebut? Ya, albino ini tidak adanya zat warna atau pigmen pada kulit. Ya, jadi orang yang terkena penyakit albino ini tidak memiliki zat melanin di dalam tubuhnya, sehingga sepertinya nampaknya putih semua, termasuk rambutnya. Ya, orang yang demikian akan mengalami yang namanya fotofobia. Apa itu fotofobia? Takut akan cahaya. Dan orang-orang yang tersebut juga yang terkena albino akan rentan terkena yang namanya kanker kulit. Ya. Oke, selanjutnya pewarisan tipe perlekatan cuping atau telinga. Loh, apa pula ini ya? Oke, kita lihat. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar tersebut, apakah perbedaannya antara gambar A dan B? Oke. Tipe perlekatan telinga juga diatur oleh gen, yaitu gen G besar, yaitu telinga yang melekat, ya, dan gen G kecil, telinga yang terlepas, ya. Maksudnya terlepas bagaimana? Daun telinganya maksudnya. Kalau G besar tadi daun telinganya melekat, sedangkan gen G kecil daun telinganya terlepas. Di mana G besar atau G besar G kecil adalah cuping atau telinga yang melekat. Ya. G kecil adalah cuping yang terlepas. Oke. Selanjutnya pewarisan bentuk rambut. Nah, ya, rambut juga kita lihat ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang bergelombang. Oke. Nah, juga dikode oleh gen. Ada 2 gen yang mengkodekannya. Yang pertama itu adalah gen C besar yang bersifat dominan mengkodekan rambut lurus. Kemudian gen S kecil yang bersifat resesif ya mengkodekan rambut keriting. Kemudian ketika seseorang itu memiliki keduanya ya kemudian bersifat yang kita katakan tadi di awal pembelajaran di video sebelumnya yaitu intermediate.
maka akan menghasilkan rambut berombak ya. Selanjutnya pewarisan bentuk alis mata. Ternyata alis mata juga berbeda-beda ya. Oke, kita lihat. Juga dikode oleh gen. Ada 2 gen juga ya. Yang pertama itu gen W besar yang bersifat dominan. Ini gambarnya ya. Perhatikan gambarnya bagaimana bentuknya. Ya, dia berbentuk V, huruf V ya, atau dinamakan dengan Widowick. Oke. Selanjutnya gen W kecil yang bersifat resesif ya. Bedakan antara gambar yang di atas dan di bawah, di mana kalau yang di bawah ini dia melengkung, tidak bersifat V, tidak kelihatan sekali V-nya. Jadi dia hanya melengkung ya. Itu dia tentang pewarisan bentuk alis mata. Selanjutnya pewarisan kelainan. Yang pertama kita bahas di sini yaitu kelainan buta warna. Apa itu buta warna? Ya, buta warna ini tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Biasanya itu warna merah, orange, biru, dan hijau. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Tedideng. Nah, apa gambarnya? Nah, perhatikan. Pada gambar tersebut, dapatkah kamu melihat angka berapa? Wah, kalau kita pergi ke dokter mata untuk mentes buta warna atau tidaknya seseorang, maka akan disuguhkan dengan gambar seperti ini. Ya, seperti pada gambar ini. Nah, jadi anak-anak kami, dapatkah kamu melihat angka berapa yang ada pada gambar? Jika kamu tidak buta warna, tentu kamu akan mengetahui, yaitu angka 16, yaitu 1 dan 6. Ya, tapi kalau jika buta warna, kamu tidak akan dapat melihat angka berapa yang ada pada gambar. Nah, itu dia tentang buta warna ya. Apa penyebab buta warna? Nah, buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom X. Wah, ini ya kromosom X. Di mana seorang perempuan yang memiliki kromosom X yang membawa gen buta warna yang disingkat dengan C kecil B kecil ya, dan X ya, kromosom X kembali dengan C kecil B kecil, ya, ini sama-sama kromosom X membawa gen buta warna, maka perempuan tersebut akan menjadi buta warna. Jadi dua-dua ya, kromosom X-nya baru si perempuan akan mengalami buta warna. Nah, jadi kalau satu bagaimana? Misalnya kromosom X membawa gen buta warna, namun kromosom X yang lain tidak. Nah, maka si perempuan tidak akan mengalami yang namanya kelainan buta warna, namun dia akan menjadi carrier atau pembawa. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Nah, kalau laki-laki itu biasanya kan kromosomnya itu, jika ada satu saja kromosom X yang membawa gen buta warna, ya, namun walaupun gen yang Y, kromosom yang Y tidak membawa gen buta warna, tetap si laki-laki akan mengalami yang namanya buta warna. Jadi laki-laki akan lebih rentan mengalami kelainan buta warna. Itu dia. Selanjutnya kelainan hemofilia. Ya. Nah, seperti kita lihat pada gambar di sini, ini berkaitan dengan darah. Apa sebenarnya kelainan hemofilia ini? Ya, oke. Nah, kelainan hemofilia ini di mana darah akan kesulitan mengalami penggumpalan atau pembekuan. Jadi ketika terjadi luka atau pendarahan di bagian tertentu, apalagi di bagian otak, maka kita akan langsung mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Itu hemofilia ini. Nah, apa penyebabnya? Oke. Lagi-lagi ya, gen hemofilia ini terletak pada kromosom X ini. Jadi ini gawat ini kromosom X ini ya. Oke, dilambangkan dengan X besar H kecil, di mana X ini adalah jenis kromosom ya, dan H kecil adalah gen hemofilia. Oke, jadi nanti untuk perempuan yang kromosom X ya, dia membawa gen ya, satu kromosom X membawa gen hemofilia bertemu dengan kromosom X yang tidak, maka si perempuan akan menjadi carrier atau pembawa kelainan hemofilia ya. Namun, nah bahayanya ketika perempuan ya memiliki kromosom ya, kromosom XH dan kromosom XH, ya, di mana dua-dua kromosom ini membawa gen hemofilia, maka si perempuan akan mengalami kematian yang dinamakan dengan letal saat kelahiran. Nah, ini jadi dia akan mati saat lahir. Kenapa? Karena darahnya tidak dapat melakukan penggumpalan ya. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Nah, sama dengan buta warna. Ketika kromosom X ya membawa gen hemofilia bertemu dengan kromosom Y, walaupun tidak membawa gen hemofilia, namun si laki-laki akan menjadi atau mengalami kelainan hemofilia, ya, itu. Oke, selanjutnya
Untuk apa sebenarnya genetika ini? Ya, apa penerapannya? Oke, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, di mana salah satu fungsinya itu untuk mendapatkan bibit-bibit unggul, baik itu pada tanaman dan hewan. Nah, di sini juga itu ya, penerapan genetika itu yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pangan melalui pemulihan tanaman dengan cara persilangan sifat unggul tanaman tertentu. Nah, begitu juga peningkatan produktivitas ternak melalui persilangan hewan dengan sifat-sifat unggul, seperti cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Nah, inilah pembelajaran kita kali ini. Demikianlah pembelajaran kita tentang pewarisan sifat pada manusia dan kelainan sifat yang diturunkan pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.